Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ananda semua, di matematika peminatan ini kita pada pertemuan pertama ini akan membahas tentang fungsi eksponensial ya. Fungsi eksponensial. Oke. Fungsi eksponensial. Eksponensial. Nah, apa sih maksudnya fungsi eksponensial? Berarti kita harus mengerti dulu kata per kata ini. Fungsi itu artinya apa? Eksponen itu artinya apa? Ya, fungsi itu apa? Pemetaan yang khusus ya. Nah, kalau di SMP dulu kita belajar misalnya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita masukkan x-nya 1, maka hasilnya apa? 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kalau kita masukkan x-nya 2, maka sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Kemudian misalnya fungsi fx sama dengan 3x min 1. Nah, kalau kita masukkan x-nya itu 1, maka hasilnya berapa nih? 3 kali 1 min 1 sama dengan 3 kurangi 1 berapa? 2. Kemudian f2 berarti sama dengan 3 kali 2 min 1 sama dengan 5. Nah, jadi fungsi contoh-contohnya kalau kita mau mengingat SMP dulu ya, seperti ini contohnya. Pemetaan yang khusus gitu ya. Kita tidak bahas lebih detail di sini. Nah, kalau eksponen itu apa? Nah, eksponen itu nama lainnya bilangan apa? Bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat nih nama lainnya. Masih ingat SMP? Oke, kalau lupa kita ulang-ulang dikit lagi ya. Nah, contohnya gimana? 2 pangkat 5 ya. Ini kan bilangan berpangkat ya. Berapa hasilnya 2 pangkat 5? 32. Kemudian contohnya lagi 3 pangkat 2. Nah, 9. Nah, kalau 3 itu bilangan berpangkat nggak? Ya, bilangan berpangkat juga. Karena 3 ini sama dengan 3 pangkat 1. Nah, pangkatnya berapa ini berarti? Ini 1, ini 2, ini 5. Nah, kalau akar 5 bilangan berpangkat nggak nih? Enggak, salah. Tetap bilangan berpangkat. Karena akar itu sebenarnya dia adalah pangkat setengah ya. Berarti ini adalah 5 pangkat setengah ya. Jadi ini termasuk bilangan berpangkat. Nah, ini namanya eksponen ya. Bilangan berpangkat. Oke. Kalau lupa nanti dibuka-buka lagi lah buku SMP-nya ya, kalau lupa tentang eksponen. Oke, sekarang kita akan membahas fungsi eksponensial. Oke. Nah, fungsi eksponensial itu berarti fungsi yang memuat bilangan berpangkat gitu kan. Nah, fungsi eksponensial. Oke, contohnya gimana tuh? Kita kasih contoh soal, misalnya gimana sih bentuk soalnya? Misalkan ada bakteri yang membelah menjadi 2 kali lipat atau 2 bagian atau 2 kali lipat setiap 1 menit sekali. Nah, kalau kita mau memahami lagi maksud dari fungsi eksponensial, coba kita lihat contoh di bawah ini ya. Suatu bakteri membelah menjadi 2 kali lipat setiap 1 menit sekali. Nah, berarti kita bisa lihat nih,
bisa kita lihat. Ini misalnya menitnya di sini ya. Kemudian ini bakterinya nih. Oke. Kita buat tabel. Nah, misalnya di menit pertama itu ada 1 bakteri. Ya. Hanya 1 bakteri. Kemudian di menit kedua dia membelah menjadi 2 kali lipat, berarti 2 bakteri. Kemudian di menit ketiga dia membelah diri menjadi 4 bakteri. Nah, atau begini aja deh. Di menit ke-0 dia 1 bakteri kan. Nah, menit pertama dia membelah menjadi 2 bakteri. Kemudian di menit kedua dia membelah menjadi berapa? 2 kali lipatnya, 4 bakteri. Kemudian di menit ketiga 2 kali lipatnya lagi, berarti 4 kali 2, 8. Kemudian di menit keempat 2 kali lipatnya lagi, berarti 16 bakteri gitu ya. Menit kelima berarti kali 2 lagi nih, 32 bakteri. Nah, ini kalau kita buat model matematikanya, itu bisa dibuat menjadi fungsi. Nah, misalnya ini X, ya menit ini X. Kita buat di atasnya nih. Ini misalnya X ya. Bakteri ini adalah Fx-nya. Nah, ya, berarti X-nya 1, Fx-nya 1. 0, ini 1. Kemudian X-nya 1, Fx-nya 2. Kemudian X-nya 2, Fx-nya 4. Nah, bisa enggak kalian buat model matematikanya begini? Nah, kalau 0 itu 1, kalau 1, 2, kalau 2, 4. Kira-kira apa ya hubungannya antara 2, 4, 1, 2, 3, 8? Nah, bisa nih, model matematikanya adalah Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, coba dibuktikan aja. X-nya 0, 2 pangkat 0 berapa? 1 ya. Masukkan X-nya 1. 2 pangkat 1, 2. Masukkan X-nya 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. Masukkan X-nya 3. Berarti 2 pangkat 3, 8 ya. Berarti ini 2 pangkat 0. Ini kan 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 5 dan seterusnya. Berarti kita bisa buat model matematikanya. Ya ini model matematikanya nih. Model matematika. Model matematikanya berupa apa? Berupa fungsi eksponensial ya. Jadi ini model matematikanya berupa fungsi eksponensial. Nah, jadi contoh ini bisa kita rubah menjadi fungsi eksponensial. Nah, ini contoh salah satu fungsi eksponensial. Jadi fx sama dengan 2 pangkat x. Ya, karena fungsi yang dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini kan bilangan berpangkat nih, 2 pangkat x ya. Nah, sekarang kalau secara umum itu gimana sih bentuk dari fungsi eksponensial? Bentuk umumnya. Fungsi eksponensial. Nah, kita bisa bentuk umumnya seperti ini nih. Fx sama dengan A pangkat X gitu ya. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 1, kemudian A juga harus lebih besar dari 0. Nah, kenapa begini nih? Ini syaratnya nih. Syarat. Kenapa bisa begini syaratnya ya? Jadi harus A tidak sama dengan 1 atau A lebih besar dari 0. Oke, kalau penasaran, kita coba-coba caranya ya. Kenapa bisa begini?
coba-coba. Berarti kalau kita coba pertama, yang pertama A kita coba-coba sama dengan 1. Berarti nanti fungsinya seperti apa nih? Berarti kalau kita masukkan ke sini, ya, misalnya A sama dengan 1, berarti fx sama dengan 1 pangkat x, ya enggak? Nah, 1 pangkat x, 1 dipangkatkan sekian, bilangan bebas, acak gitu ya. 1 pangkat 1 kan 1. 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 5, 1. 1 pangkat min 2, 1 per 1, 1. Nah, karena 1 pangkat berapapun bilangan itu hasilnya 1, maka ini bisa kita katakan fx sama dengan 1. Nah, fx sama dengan 1 ini adalah fungsi apa ini? Fungsi apa? Ini namanya fungsi konstan. Fungsi konstan, jadi bukan fungsi kuadrat, bukan fungsi eksponensial. Nah, itu makanya sebabnya dia syaratnya A tidak sama dengan 1 nanti, karena jadinya fungsi konstan gitu ya, bukan fungsi eksponensial. Oke, itu untuk yang syarat pertama kenapa A tidak sama dengan 1. Kemudian syarat kedua, kenapa sih A lebih besar dari 0? Oke, kita coba-coba nih. Pertama, kenapa sih tidak boleh 0? Oke, yang pertama, kenapa A itu tidak sama dengan 0 dulu deh. Ini kan lebih besar dari 0, berarti 0 juga nggak boleh kan? 0 atau negatif atau kurang dari 0 nggak boleh. Sekarang pertama, kenapa A lebih tidak sama dengan 0 dulu deh. Nah, kita masukin lagi ke situ. Masukin lagi. Berarti jadi apa? Fx sama dengan 0 pangkat x. 0 pangkat x, ya enggak? Berarti fx sama dengan 0. 0 pangkat sekian hasilnya 0. Nah, fx sama dengan 0 ini juga fungsi apa? Fungsi konstan namanya. Konstan. Fungsi konstan. Jadi bukan fungsi eksponensial jadinya nanti. Nah, kan kita maunya bentuk umum fungsi eksponensial, kita tidak mau fungsi konstan ya. Nah, jadi apa namanya, ini nanti jadi fungsi konstan, ini fungsi konstan. Kalau a nya 1, kalau a nya 0, itu tidak bisa menjadi fungsi eksponensial. Nah, sekarang kenapa dia tidak boleh negatif a nya ya, kan lebih besar sama dengan 0, berarti tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif kan. Coba kita masukkan yang kedua nih, kenapa A tidak boleh kurang dari 0 gitu ya, tidak boleh negatif. Kita masukkan coba, misalnya fx sama dengan berapa yang negatif, jangan min 1 deh, min 2 pangkat x. Kita coba-coba nih, kalau kita masukkan x nya misalnya 1, hasilnya berapa? Min 2 pangkat 1, min 2. Oke, masih bisa ya. F nya 2, min 2 dipangkatkan 2, 4. Oh, masih bisa nih. Kenapa nggak boleh ya? Coba sekarang F min 2. Nah, berarti min 2 pangkat min 2. Berapa tuh? 1/4. Oh, masih bisa. Nah, coba sekarang x-nya itu kita masukkan setengah. Nah, x-nya itu setengah, berarti min 2 pangkat setengah. Min 2 pangkat setengah itu berapa? Akar min 2 kan? Akar min 2 itu tidak ada ya, jadi bukan bilangan real ya, bukan bilangan real, bilangan nyata. Jadi tidak ada nih. Nah, karena dia tidak ada untuk x pangkat setengah untuk x sama dengan setengah, maka tidak boleh ya, walaupun yang ini bisa ini, walaupun yang ini min 2, ini 4 gitu ya. Tapi ada yang nggak bisa, jadi nggak bisa kita buat secara umum, nggak bisa kita generalisir gitu ya. Jadi tidak boleh juga nih A kurang dari 0 ya.
A sama dengan 0 juga nggak boleh, dan A sama dengan 1 juga nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi itu alasannya. Jadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax, a pangkat x, dengan syarat a tidak boleh sama dengan 1 atau dan a lebih besar dari 0, gitu ya. Jadi syaratnya ini. Jadi Ananda semua harus ingat ini bentuk umumnya seperti ini, tapi harus dengan syarat seperti ini. Biar apa? Biar menjadi fungsi eksponensial, gitu ya. Nah, begitu. Oke, sekarang kita mau menggambar grafik. Menggambar grafik fungsi eksponensial. Oke, saya rubah dulu nih tampilannya. Biar biar kotak-kotak gini nih. Nah, sekarang coba di rumah di pause dulu video ini kalau mau mencoba. Coba gambarlah grafik fungsi eksponensial ini. Eksponensial fx sama dengan 2x. Nah, ini yang nomor 1. Kemudian nomor 2, gambarlah grafik fungsi eksponensial fx sama dengan setengah pangkat x. Ini 2 pangkat x tadi. Oke, nah sekarang di pause dulu, dikerjakan. Kalau sudah nanti kita akan bahas. Oke. Nah, setelah dikerjakan, coba kita bahas ya. Nomor 1 nih, gimana sih bentuknya grafik fungsi dari fx sama dengan 2 pangkat x. Oke, kita gambar yang pertama dulu ya, nomor 1. Nah, fx sama dengan 2 pangkat x. Berarti, berarti kita buat dulu tabelnya di sini ya. X, kemudian ini fx. Ya, sama seperti dulu SMP nih. Kalau mau buat fungsi, mau gambar fungsi maksudnya, dibuat dulu tabelnya. Nah, sekarang untuk x-nya 0 di sini ya. X-nya 0 kira-kira berarti 2 pangkat 0 ya enggak? Sama dengan 1. Kalau x-nya 1 berarti 2 pangkat 1 ya. Masukin ke sini nih. Ini fx-nya kan 2 pangkat x gitu ya. Jadi 1 berarti 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 berapa? 2. Kemudian x-nya 2. Berarti 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 4. Kemudian kalau x-nya 3. 2 pangkat 3. Hasilnya 8. 2 pangkat 4. Berarti x-nya 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, sekarang yang bilangan negatif nih. Kalau x-nya min 1, berarti 2 pangkat min 1. Hasilnya berapa? Setengah. Ya, karena 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1 ya. Sama dengan setengah kan? Nah, kalau min 2, gimana nih? 2 pangkat min 2. Nah, 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Ya, jadi dia turun ini menjadi penyebut 1, terus pembilangnya 1, kemudian negatifnya jadi positif gitu ya. Nah, ingat ini sifat-sifat eksponensial ya. 1 per 2 pangkat 2 berarti 1 per 4. Nah, ini berarti hasilnya ada 1 per 4 gitu ya. Kemudian min 3 berarti 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 8. Jadi, tidak apa-apa kita bilang min 3 aja ya. Padahal negatif 3 yang benar. Cuma tidak apa-apa untuk mempersingkat. Kita sudah tahu sebenarnya maksudnya negatif 3. Oke.
Berarti kalau kita gambar gimana nih? Nah, kita gambar di sini nih. Nggak apa-apa, bengkok-bengkok dikit ya. Susah soalnya gambar di komputer nih. Ke bawahan dikit lah. Oke. Nah, berarti kita buat ini 1, 2, 3. Itu sampai 3 ya. Min 1, min 2, min 3. Nah, untuk 1 berapa tuh? Oh, untuk X-nya 0 dulu deh. Di sini 0 ya. Untuk X-nya 0, Fx-nya berapa? 1 di sini berarti kan? Di sini nih. Kemudian untuk X-nya 1, Fx-nya 2. Berarti di mana? Di sini. Ini kan 2 ya. 1, 2. Berarti di sini nih. 1,2 kan? Kemudian untuk X-nya 2 berarti Fx-nya adalah 4. 2 terus Fx-nya di sini 4. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Fx atau bisa kita bilang Y ya. Y sama dengan Fx. Berarti untuk 2 di sini ya. Nah, untuk 3 di mana tuh? Di 8. Berarti ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana tuh di sini ya? Untuk 4, 16. Oke, ini karena nggak nyampe ke atas, kita sampai 8 aja deh. Nah, sekarang yang negatif nih. Untuk min 1 itu setengah. Min 1 nih setengah di sini ya. Nah, min 1 di sini nih, di tengah-tengah. Kemudian min 2 seperempat. Berarti bagi 2 nih yang ini. Berarti di sini. Kemudian min 3 seperlapan. Nah, begini. Oke, sekarang kita sambungkan dia. Kita sambungkan. Seperti apa tuh bentuknya? Nah, sorry ini dia seharusnya nggak nyentuh sumbu X ya. Ya kira-kira beginilah. Nah, ini terus ke atas. Ini terus nanti ke sini ya. Terus, ini hanya ilustrasi aja ini sedikit. Karena nggak nyampe gambarnya. Sebenarnya grafiknya ini terus ke sini ya. Ini terus ke atas. Itu ya tak terhingga. Oke. Nah, begini jadinya nih. Apa namanya? Grafik eksponensial dari fx pangkat 2 fx sama dengan 2 pangkat x. Oke. Sekarang yang fx sama dengan setengah pangkat x itu gimana tuh? Ya, kita gambar aja. Gambar. Oke, pertama dibuat apa dulu? Dibuat tabelnya dulu ya. Ini fungsi fx sama dengan setengah pangkat x. Nah, berarti kita buat tabelnya dulu nih. Di sini x, di sini fx. Yang sama dengan setengah pangkat x. Untuk x-nya 0, sama seperti tadi nih. X-nya 0 berarti fx-nya berapa? Setengah pangkat 0? 1 ya. Berapapun yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Kemudian untuk x-nya 1, fx-nya berapa? Setengah pangkat 1, setengah ya. Untuk x-nya 2, setengah pangkat 2. Bisa nggak? Ya, setengah. Ini kan di bawah nih, setengah dipangkatkan 2 sama dengan apa? 1/2, 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 ya. Ini kan sifat eksponen nih di SMP. 1 pangkat 2 kan 1 per 2 pangkat 2, 4. Jadi berarti 1/4. Kemudian kalau x-nya 3,
Berarti gimana? Sama seperti ini. Sama seperti ini ya. 1/2 pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. Berarti hasilnya 1/8. Oke, sekarang yang min 1. Min 1 berarti setengah pangkat min 1. Nah, gimana tuh? Setengah pangkat min 1 sama dengan berapa? 1 pangkat min 1 per 2 pangkat min 1. Nah, 1 pangkat min 1 itu kan, jadi kalau kita bawa dia supaya hilang negatifnya, ini jadi turun ya. Jadi 1. Sedangkan yang 2 pangkat min 1 itu biar dia positif, min 1-nya dia naik jadinya nih. 2 pangkat 1. Nah, jadi hasilnya berapa? 2/1, 2. Ya, jadi setengah pangkat min 1 itu hasilnya 2. Kemudian kalau pangkat min 2, hasilnya berapa? Ya, sama kayak ini caranya ya. Berarti nanti hasilnya itu 4. Ya, sama kayak ini nih. Setengah pangkat min 2 sama dengan 1 pangkat min 2 per 2 pangkat min 2. Nah, ini kita balik nih ya, biar negatifnya. Ini yang 2 pangkat min 2 dibawa ke atas jadi 2 pangkat 2. Kemudian 1 pangkat min 2 dibawa ke bawah jadi 1 pangkat 2. Hasilnya berapa? 4/1. Ya enggak? 2 pangkat 2, 4. 1 pangkat 2, 1. Jadi sama dengan 4 ya. Kemudian kalau X-nya 3, min 3, berarti Fx-nya setengah pangkat min 3 berapa? 8. Nah, sekarang udah ketemu nih. Kita hapus dulu nih ya. Biar rapi. Nanti kalau belum mengerti bisa diulangi. Nanti di pause cara yang barusan. Oke, kita buat grafiknya sekarang nih. Oke, biarin. Nggak apa-apa lah, bengkok-bengkok dikit. Ya, gini ya. Nah, sekarang mana? Untuk 0, seperti biasa, X-nya 0, berarti di sini Fx-nya berapa? 1. Yang ini ya. Yang ini. Ini nih. Kemudian X-nya 1, Fx-nya berapa? Setengah. Nah, kalau dia 1, ini X-nya setengah. Di sini berarti nih, di sini. Yang pertama tadi ini ya. Kedua di sini, setengah. Ini kan setengah nih di sini nih. Kemudian kalau X-nya 2, itu 1/4. Nah, berarti di sini nih. Ya, setengah dari yang ini. Setengah dari setengah gitu ya. Kemudian kalau X-nya 3, berarti Fx-nya berapa? 1/8 di sini. Ya, setengah dari 1/4 itu gitu kan. Nah, kira-kira gitulah. Kalau kita zoom nih bagus hasilnya. Kalau soalnya ini terlalu kecil ya. Nah, sekarang negatif 1 atau min 1 X-nya berarti Fx-nya berapa? 2. Mana 2? Di sini ya, 2. Berarti ini dia nih. Nah, ini ketemu ke sini ya, koordinat. Kemudian kalau X-nya min 2, Fx-nya berapa? Fx, yang ini ya, sumbu Fx atau sumbu Y. Ini sumbu X. X-nya berapa? Min 2. Fx-nya berapa? 4. 3 ya. 4. Oke, yang ini nih. Min 2,4. Sini. Kemudian kalau min 3 atau negatif 3, Fx-nya 8. Ini 5, 6, 7, 8. Berarti ini ya 3,8. Min 3,8 ya koordinatnya. Oke, sekarang kita sambung. Kita sambung nih titik-titiknya menjadi sebuah kurva grafik. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi Fx sama dengan setengah pangkat X ya. Oke, itu dulu ya Ananda semua untuk pertemuan pengantar dari fungsi eksponensial. Nanti pertemuan berikutnya kita
Coba kita rubah-rubah kalau seandainya tidak seperti ini ya fungsinya. Mungkin ada setengah X ditambah 2, atau 3 pangkat setengah pangkat X ditambah 2, atau 3 pangkat X dikurangi 2, atau 5 pangkat X gitu ya. Berbagai macam jenis-jenisnya nanti macam-macam soalnya. Kita akan mencari gimana sih rupa fungsinya atau bentuk fungsinya, grafiknya, maksudnya bentuk grafiknya gitu ya. Oke, mungkin di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.